Ada pertanyaan yang sering ditanyain nih ya, mungkin buat teman-teman yang masih ngalamin faktur mungkin juga bermasalah dalam hal ini nih ya. Dari Kak Asana Bimbel ya, kita baru sharing nih. Kalau sudah 3 bulan ya faktur klavikula ya di bagian ini ya, sudah bisa aktivitas banyak, tapi kadang masih sakit pas digerakin ya. Biasanya juga kadang bunyi kelek-kelek ya. Ada yang ngalamin yang sama ya, kita bantu sharing bareng-bareng. Semoga videonya bisa bermanfaat. Yang belum follow silahkan bisa dibantu follow dulu, atau mungkin bisa di save aja ya, barangkali nanti videonya bisa disimak di lain kesempatan. Jadi gini ya Kak ya, kalau misal itu kakaknya ini sudah bisa aktivitas nih ya, sudah bisa aktivitas, sudah bisa normal melakukan hal kegiatan seperti biasanya gitu ya. Cuman ini ketika saya tanya ke Asana tadi itu kan di alternatif gitu ya. Nah coba di cross check dulu Kak, coba dirasakan itu bunyi klek-kleknya ada di bagian yang fraktur atau di bagian sendi. Nah, karena memang kadang beberapa kasus yang orang fraktur itu kadang bunyinya di bagian yang patah, ada juga di bagian sendi. Nah, di bagian sendi itu bisa bunyi-bunyi karena biasanya karena faktor imobilisasi, Kak. Seperti itu. Bisa jadi karena itu, bisa juga jadi karena faktor drop hand biasanya. Cuman kalau misal drop hand parah biasanya juga tidak bisa gerak, terbatas sih biasanya geraknya. Jadi kalau misal di kasus kakaknya ini coba dirasakan dulu tuh ya. Tapi yang paling penting gitu ya, yang paling penting kakaknya coba dirasakan itu tulang yang fraktur ya masih goyang atau enggak. Kalau yang fraktur sudah tidak goyang, sudah aman lah ya. Itu insya Allah biasanya bunyi klek-klek itu biasanya di bagian sendi. Karena kalau misal itu di bagian yang fraktur, di bagian yang patah, otomatis biasanya kakaknya belum bisa ngangkat tangannya, entah itu sekitar 50%, bahkan lebih itu biasanya belum bisa kalau misal klavikulanya belum nyambung. Jadi ini di bagian tangan ya, di bagian atas. Makanya kadang kalau misal teman-teman yang fraktur di bagian tubuh gerak atas ya, paling enggak di angka 1 bulan pertama itu kita rekomendasi untuk pakai arslim atau gendongan gitu loh. Jadi itu untuk membantu biar tidak terjadi yang namanya drop hand seperti itu. Jadi artinya kalau misal kakaknya sini sudah 3 bulan, sudah bisa aktivitas lumayan banyak, coba tadi ya yang saya sudah sharingkan, coba diobservasi sendiri. Atau kalau bingung buat teman-teman yang aduh aku ya Mas ya bingung nih ini karena apa gitu ya, teman-teman bisa WA aja. Ada nomor WA saya di bio ya, di bio nanti teman-teman bisa WA di situ. Atau mungkin buat teman-teman yang masih nyari kalsium juga untuk fraktur ya, untuk patah tulang, atau mungkin untuk sendi teman-teman yang belum bagus, belum full nekuknya, nanti kita bisa ngobrol aja ya. Ada nomor WA saya di bio, nanti kita ngobrol di situ. Gitu ya Kak Asana. Dan mungkin buat teman-teman yang masih jalani faktur, saya doakan semoga cepat sembuh, cepat bisa aktivitas dengan normal dan lancar ya. Dan pastinya ya yang yang punya pengalaman yang sama nanti bisa sharingan aja di kolom komentar. Kita sharing bareng-bareng di video berikutnya.